Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Anugerahnya selalu baru setiap pagi bagi kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang begitu besar, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita mengambil waktu teduh sejenak, kita memulai ibadah kita hari ini. Saat sudah selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur dan meninggikan nama Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang mulia dan kebesarannya mengatasi bumi. Bersama-sama kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, sebab tiada berkesudahan kasih setianya, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Bersama-sama kita nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 36, ayat 9 sampai dengan 13. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan satu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hosea pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi sharing kita. Sebelum kita belajar dari firman yang telah dibacakan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ketika kami mengiring Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami seringkali memberontak kepada Tuhan. Seringkali kami hidup sesuai dengan kehendak kami. Maka sesering itu pula ya Tuhan, kami ingin datang kepadamu untuk terus belajar, kami bertobat, di mana kami ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa permohonan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Hosea pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Hosea pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Cerita tentang Israel menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan kita, di mana Israel sebagai umat Tuhan, demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Dalam cerita yang tertulis di dalam Hosea pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16, Bapak Ibu, ketika kita membaca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 3 dikatakan, mereka, umat Israel ini menyukakan raja dengan kejahatan mereka. Kita belajar dan mengetahui bahwa Israel hidup itu bersama dengan bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Dengan kata lain, bangsa-bangsa lain dengan Israel ada percampuran, ada kerjasama, termasuk di dalamnya di bidang keagamaan, termasuk di dalamnya di bidang kemiliteran. Dalam kerjasama ini antar pemerintah, maka itu juga akan berpengaruh di tingkat masyarakatnya. Jadi ada saling mempengaruhi di antara umat Israel dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dalam hal ini, kita dapat belajar di ayat 3 tadi, maka kehidupan masyarakat Israel atau mungkin para pimpinan-pimpinan di bangsa Israel, mereka melakukan sesuatu kegiatan, tindakan yang dimana usahanya adalah untuk menyukakan raja. Dengan kata lain, ketika menyukakan raja, maka raja pun akan senang dengan diri mereka. Dengan demikian juga mereka akan diangkat oleh raja. Mereka akan mendapatkan suatu posisi yang dianggap penting, yang mendatangkan keuntungan, seperti penghormatan ataupun materi bagi mereka. Menyukakan raja, salah satunya dengan cara melakukan kebohongan. Salah satu cara juga dalam kehidupan bermasyarakat
umat Israel. Mereka datang menyembah kepada ilah-ilah bangsa di sekeliling mereka. Maka itulah yang terjadi di dalam bangsa Israel. Mereka melakukan perselingkuhan. Mereka tidak menghadap kepada Tuhan, tetapi menghadap kepada ilah-ilah lain, menghadap kepada Baal, memberikan persembahan kepada mereka. Ini yang diserukan oleh Nabi Hosea, yang dimana dia dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan kepada umat Israel. Tuhan mengatakan, aku telah melatih dan menguatkan lengan mereka. Tuhan telah melatih umat Israel untuk mereka menjadi orang yang kuat. Mereka mampu berperang, musuh-musuh mereka. Mereka ditakuti. Ketika setelah menjadi kuat, ditakuti oleh musuh-musuh Israel, mereka lupa diri. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada Baal. Ternyata ketika seseorang sudah besar, dia kuat mendapatkan penghormatan, dia mencari sesuatu yang tidak biasa. Dia mencari kepada Baal, yang dia pikir di situ ada sesuatu kekuatan yang lebih, akan memberikan mereka suatu kemenangan yang lebih, memberikan tambahan kepada mereka. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka telah merancang sesuatu yang jahat kepada Tuhan. Adalah mereka berbalik, yang tadinya kepada Tuhan, yang tadinya mereka tunduk taat, sekarang mereka menyenangkan raja mereka supaya mendapatkan penghormatan, mendapatkan materi yang berlebih. Dan mereka tidak hanya sampai di situ, mereka datang kepada Baal, ilah-ilah lain. Maka dengan demikian, firman Tuhan mengatakan, umat yang seperti ini adalah umat busur tipu. Mereka tidak menjadi busur yang sesungguhnya sebagai pembela untuk melawan dan mengalahkan lawan. Busur yang tidak ada gunanya. Dan ini dikatakan orang Israel hidup di dalam perkataan yang kasar. Ketika kita menjadi umat Tuhan, maka ada kesopanan, ada kesantunan yang keluar dari mulut kita. Ada suatu adab, perilaku yang baik kita tunjukkan sebagai umat Tuhan. Tetapi ketika kita berbalik, maka ciri-ciri keberbalikan itu akan terwujudkan, akan terlihat di mana kita akan berbuat yang tidak baik, di mana perkataan kita mengucapkan perkataan kasar. Sewenang-wenang terhadap orang lain. Merasa hebat, merasa kuat, tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak perlu lagi. Mereka mampu. Dan ini akan menjadi olok-olok
bagi orang-orang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang berbalik Tuhan, orang-orang yang tidak menghadap kepada Tuhan akan jatuh, akan tergeletak. Dia akan dipermalukan karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Tidak ada lagi perlindungan dari Tuhan. Siapa yang dapat melindungi kita? Kita lupa ketika kita sudah besar, kita lupa ketika kita kuat, kita lupa ketika usaha kita sukses, kita lupa ketika keluarga kita sudah lengkap, punya istri, punya anak. Kita lupa ketika kita hidupnya sehat. Kita lupa karena kenyamanan kita dari Tuhan. Kita lupa, dan kita lupa. Kita menjadi seorang yang sombong dan suka menghakimi orang lain. Melihat ada kesalahan orang lain, kata-kata yang keluar kasar. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, dia langsung mengucapkan hal-hal yang seharusnya membangun bagi orang itu. Inilah yang terjadi di dalam umat Tuhan. Bahkan yang mengaku pelayan Tuhan, bahkan yang mengaku pengerja di gereja, bahkan yang mengaku dekat dengan Tuhan, bahkan yang mengaku seorang pengajar di sekolah tinggi keagamaan seperti sekolah teologi. Kita bisa tergelincir terhadap kata-kata yang kasar, tergelincir terhadap kata-kata yang menghakimi orang lain. Bukankah kita harus saling mendukung, saling membebat, saling menguatkan, sehingga kita dapat berawas-awas, berhati-hati, supaya kita tetap di dalam naungan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, Tuhan akan terus melatih kita. Tuhan akan terus menguatkan lengan-lengan kita, menguatkan kaki kita, menguatkan mental kita, untuk kita menjadi manusia yang diingini oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan akan melindungi kita untuk menghadapi segala mara bahaya, segala tantangan, segala cobaan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun kita telah jatuh Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Walaupun kita sudah tidak mampu, jangan patah semangat, tetap terus berjuang, karena Tuhanlah perlindungan kita, dan jangan kita berbalik dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau terus melatih kami. Biarlah Engkau terus menguatkan lengan-lengan kami. Dan kami tidak berbalik kepada Engkau ketika kami menjadi lebih kuat. Ketika kami menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Biarkan hati kami tetap rendah hati. Pikiran kami, hati kami, hidup kami tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berbalik kepada ilah-ilah yang lain selain Engkau. Karena Engkaulah junjungan kami. Karena Engkaulah tempat kami berlabuh. Dan biarlah kenyamanan hidup kami hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati setiap kami umat-umat-Mu. Engkau menunjukkan jalan-Mu dan terus menghibur kami di dalam setiap kelemahan kami, setiap tantangan yang kami hadapi melalui Roh-Mu yang kudus, yang terus berkarya
yang terus menguatkan kami dan yang terus membawa kami ke dalam setiap tujuan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan atas kesempatan ini juga kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami semua anggota gereja pada hari ini, Tuhan tolong kami, supaya kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh kebutuhan daripada anak-anak-Mu, umat-Mu, anggota gereja ini. Tuhan berkati. Tuhan yang akan cukupkan dengan cara-Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau telah mati dan bangkit, akan mengalahkan kuasa maut dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami semuanya. Oleh kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Jika hari ini ada di hospital atau ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara-Mu, supaya mereka
memiliki harapan hidup di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Tuhan berkati di berbagai wilayah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami diluruskan motivasi hati kami dalam melayani Dikau sebagai kepala gereja kami. Agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Dan bukan untuk pribadi kami masing-masing. Oleh kami berdoa ya Tuhan, tolong kami. Pimpin kami, tuntun kami ke jalan yang benar seturut dengan mau-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Di berbagai tempat wilayah Tuhan Engkau berkati mereka semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan daripada gereja ini. Baik kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami. Menguatkan kami. Untuk berani memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Yang terus mendukung pelayanan di berbagai lini kehidupan kami ya Tuhan. Secara holistik. Baik itu pendidikan, pelayanan gereja, sosial, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih tetapkan mereka. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka secara melimpah dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang menjadi benteng perisai untuk menjaga melindungi negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang terus berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu. Karena kami yakin Engkau Tuhan yang Immanuel. Engkau Tuhan Sang Provider bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Roma pasal 7 ayat 23 sampai dengan 25 pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja